Sano Manjiro atau sebut saja Mikey. Di final arc Tokyo Revenger sekarang ini merupakan arc yang berpusat pada dirinya. Menyelamatkan Mikey adalah prioritas utama Takemichi di arc terakhir Tokyo Revenger setelah berhasil menyelamatkan Hina. Namun sebenarnya setiap kali Takemichi berhasil merubah masa depan Mikey tidak pernah berubah dari kegelapan. Dirinya tetap jatuh ke dalam kegelapan yang entah dari mana merasuki kehidupannya. Nah, mengenai masa depan Mikey, apakah kalian tahu sudah berapa kali perubahan masa depan Mikey ini? Dan apakah kalian tahu, walaupun jatuh ke kegelapan yang sama, penampilan Mikey berubah sesuai pengaruh yang didapat dari orang-orang terdekatnya? Di video kali ini, kita akan membahas mengenai masa depan yang dialami oleh Mikey. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out! Yang pertama adalah masa depan Mikey dari timeline original. Pada timeline original ini, penyebab Mikey jatuh ke tangan Kisaki adalah karena kematian Draken di malam festival. Kematian Draken ini jugalah yang menyebabkan perubahan penampilan Mikey di masa depan. Pada timeline original ini, Mikey tetap memiliki rambut blondenya dan model rambut agak panjang ke belakang, yang sebenarnya kedua hal ini juga mirip dengan penampilan Draken. Kemudian, Mikey juga mengenakan tato berbentuk naga yang sama dengan Draken. Untuk Draken berada di kepalanya, sedangkan Mikey berada di lehernya. Kemudian yang kedua adalah timeline di mana Baji Keisuke mati dan Draken dipenjara, yaitu Arc Valhalla. Di timeline ini, Mikey membunuh Kazutora dan juga berada di bawah kendali Kisaki. Untuk timeline ini memang tidak ditampilkan bagaimana penampilan Mikey di masa depan. Mungkin jika ditampilkan, penampilan Mikey akan seperti Baji, karena saat di masa depan ini, Mikey yang membunuh Kazutora karena kematian Baji adalah yang paling berpengaruh menurut Draken. Selanjutnya adalah pada arc Black Dragon. Di sini juga tidak ditampilkan sama sekali mengenai penampilan Mikey. Namun di timeline ini, pengaruh perubahan Mikey adalah dari geng Black Dragon. Dengan kematian Taiju Shiba, Hakai menjadi jembatan bergabungnya Black Dragon dengan Tokyomanji. Dan tentu saja Kisaki lah yang menjadi pengaruh besar bagi Mikey. Namun dari ucapan Chifuyu, Mikey dikatakan sudah lama menghilang. Lalu Draken tetap masuk penjara, sedangkan Mitsuya tidak diketahui keberadaannya. Sedikit melenceng dari pembahasan, menariknya di sini ditampilkan penampilan Kazutora yang mirip seperti Baji. Kazutora dengan warna rambutnya yang masih tetap dua warna, memakai style rambut seperti Baji Keisuke. Kazutora juga memiliki keinginan seperti Baji. Penampilan Kazutora di masa depan ini benar-benar mencerminkan Baji jika masih hidup. Kembali ke pembahasan mengenai Mikey, yaitu di arc Tenjiku. Kali ini di masa depan, Mikey membunuh semua orang-orang dari Tokyomanji seperti Draken, Mitsuya, Pachin, Chifuyu, bahkan Kazutora. Bahkan ketika Mikey ditemui oleh Takemichi di Manila, Filipina, Mikey bahkan hampir membunuh Takemichi, namun dapat dihentikan oleh Naoto. Pada penampilan yang berada di foto dari Naoto, Mikey memiliki rambut panjang dan berwarna hitam seperti Baji. Mikey juga memiliki tato naga milik Draken. Bisa kalian lihat di chapter 115. Namun setelah Mikey ditemui secara langsung oleh Takemichi, rambutnya terlihat pendek. Rambutnya ini sebenarnya berasal dari kakak Mikey. Walaupun terlihat tidak mirip, namun di masa depan ini, Mikey sendiri ingin Takemichi yang mirip dengan kakaknya tetap berada di Tokyomanji. Namun karena Tokyomanji sudah melakukan banyak kejahatan dan Mikey bergabung dengan Izana dan Kisaki, Draken dan Mitsuya, naga kembar dari Tokyomanji, tidak mau Takemichi kembali ke Tokyomanji yang sudah kotor. Dari sini, naga kembar dibunuh oleh Mikey, dan Mikey memakai tato naga mereka di lehernya. Lalu tempat Mikey berada sekarang, yaitu Filipina, juga merupakan salah satu alasannya. Yaitu Kurokawa Izana adalah blasteran Jepang dan Filipina.
Lalu mesin motor CB250T yang dipakai Shinichiro dan sekarang dipakai oleh Mikey juga didapat dari Filipina oleh Shinichiro. Kemudian yang terakhir adalah arc Bonten dan bisa dibilang terhubung dengan arc terakhir Tokyo Revenger. Pada arc ini, walaupun orang-orang dari Tokyo Manji selamat, Mikey tetap jatuh ke dalam kegelapan. Hal ini dikarenakan banyak peristiwa yang menjadi beban dalam hidupnya. Dari kematian kakaknya yaitu Shinichiro Sano, lalu kematian teman baiknya yaitu Baji Keisuke, kemudian kematian adiknya yaitu Emma Sano, dan terakhir adalah kematian kakak tiri Mikey, Kurokawa Izana. Kematian keempat orang inilah yang membuat masa depan Mikey pada arc Bonten berubah. Namun perubahan yang paling drastis adalah dari Kurokawa Izana. Mikey di masa depan kali ini tidak memiliki tato naga dari Draken, karena Draken masih hidup dan tidak dipenjara seperti masa depan lainnya. Melainkan di sini Mikey memakai tato berbentuk anting Hanafuda yang dipakai oleh Izana. Tato bentuk anting Izana ini juga dipakai di semua anggota geng Bonten di bawah Mikey. Lalu rambut Mikey juga mengikuti style rambut Izana dan warna yang sama yaitu putih. Benar-benar penampilan yang sama seperti Izana sebelum Izana mati. Nah, itulah bagaimana perubahan-perubahan penampilan yang dialami Mikey di masa depan di setiap arc-nya. Tidak hanya asal saja, melainkan ada penyebabnya masing-masing. Jika dihitung dari timeline original, Mikey memiliki 5 masa depan yang berbeda. Namun hanya ditampilkan di 3 timeline saja. Dan untuk perubahan masa depan Mikey yang ke-6, berharap di arc terakhir ini, Mikey juga memiliki masa depan atau lebih tepatnya bisa selamat. Setelah semua masa depan yang buruk yang dialami Mikey, arc terakhir Tokyo Revenger, akankah Mikey memiliki penampilan yang sesuai dengan kepribadian dan keinginannya sendiri, bukan dari pengaruh orang-orang terdekatnya yang sudah mati? Bagaimana menurut kalian? Bagaimana penampilan masa depan Mikey di arc terakhir ini? Dan apakah ada yang terlewat dari pembahasan kali ini? Bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.